Kenapa jumlah pakan itu sangat penting? Dan kenapa jumlah pakan menjadi poin nomor 1 dan poin terpenting jika ingin usaha ternak kita tidak bangkrut? Mari kita bahas dan pastikan simak sampai akhir supaya tidak gagal paham. Jika ingin ternak sapi, kambing, domba kita cepat gemuk, yang terpenting kita harus tahu dulu jumlah pakannya. Jumlah pakan itu adalah berapa banyak pakan yang dimakan oleh ternak. Intinya begini, ada beda sekali antara pelihara ruminansia, sapi, kambing, domba, dengan pelihara unggas, seperti ayam. Jika ruminansia itu, yang penting adalah kuantitatif atau jumlahnya. Jika unggas, itu yang penting adalah kualitatif atau kualitasnya. Jadi, sapi, kambing, domba kita sudah diberikan pakan yang bagus, mahal. Kalau jumlahnya kurang, ya percuma. Berapa banyak sapi, kambing, domba makan? Secara teori, di kampus-kampus mengacu pustaka-pustaka dari Amerika, Eropa, intake bahan kering itu diperkirakan 2,5% sampai 4,5% dari berat badan ternak. Ingat, ini berdasarkan BK atau bahan kering. Tapi pengalaman saya di lapangan, jarang sekali sapi, kambing, domba di Indonesia makannya itu di atas 3%, 2,5% itu sudah banyak. Mungkin ada yang bertanya-tanya, loh mas, saya pernah di kuliah atau di video YouTube yang lain, katanya kalau memberi pakan itu 10% dari berat badan. Apa itu salah? Tidak, itu tidak salah. Perhitungan 10% dari berat badan itu adalah berdasarkan ASFID, berdasarkan apa yang diberikan atau dalam kondisi segar. Jadi kalau teman-teman punya domba beratnya 20 kg, 10% dari 20 kg berarti 2 kg. Jadi 2 kg rumput segar. Nah, itu hitung-hitungannya yang paling gampang. Tapi kalau kita bicara ransum, harus ke bahan kering. Kandungan airnya tidak dihitung. Jadi pakai angka 2,5% sampai 4,5% dari berat badan. Ini sapi, kambing, domba sama ya. Tapi khusus untuk ternak perah, kita tidak hanya berdasarkan berat badan. Kita juga harus menghitung nutrisi yang dibutuhkan untuk menghasilkan susu. Sehingga ada hitungan berdasarkan berapa net energi laktasi atau NEL per kilogram ransum. Ternak laktasi memang sedikit lebih rumit. Untuk ternak potong, contohnya ini ada di gambar. Gampang ya. Kalau Anda punya sapi dengan berat 400 kg, intake diperkirakan 4%, berarti 4/100 kali 400 kg, sama dengan 16 kg bahan kering per hari. Jadi kalau di lapangan teman-teman harus tahu berat badan ternaknya. Apakah harus ditimbang satu persatu? Kalau memungkinkan silahkan saja. Kalau tidak memungkinkan, teman-teman harus punya ilmu memperkirakan berat badan ternak. Bisa dengan pita ukur atau pakai rumus macam-macam itu. Atau kalau sudah punya pengalaman, bisa pakai ilmu jogrok seperti para belantik-belantik di pasar. Poin pentingnya di sini teman-teman. Harus paham, mungkin bisa dicatat dan diingat-ingat. Jika dalam teori intake bahan keringnya 2,5 sampai 4,5% dari berat badan, atau pakai yang 10% dari berat badan ASFID, ini kan berdasarkan berat badan ternak ya. Nah, kalau ini dirasa agak ribet atau tidak memungkinkan, ada cara mudah dan ini adalah kuncinya. Dalam prakteknya, yang bagus itu adalah harus ada sisa pakan meskipun hanya sedikit.
1 genggam misalnya. Itu yang paling bagus. Jadi pada pagi hari dikasih pakan, pastikan ada sisa pakan sedikit di tempat pakannya saat sore hari. Dan pada saat kasih pakan sore hari, pastikan pagi harinya masih ada sisa pakan meskipun sedikit. Itu kuncinya. Itu bukti ternak Anda tercukupi jumlah pakannya. Jadi itu teman-teman, jumlah pakan adalah hal terpenting. Pastikan masih ada sisa pakan di tempat pakan meskipun sedikit. Teman-teman bisa menyusun ransum yang berkualitas atau membeli pakan yang bagus dan mahal, tetapi jumlahnya kurang, itu akan percuma. Pakan jenis apapun tidak akan membuat ternak kita gemuk kalau jumlahnya kurang. Itulah sebabnya kebanyakan masalah peternak itu adalah jumlah pakannya kurang. Pastikan ketika teman-teman masuk kandang, ternaknya tenang, ayam gitu. Bukan berdiri kompak dan berisik. Itu namanya lapar, kurang pakan. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat dan menjadi bekal ilmu bagi teman-teman semua. Itu saja konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Ada salah saya minta maaf, silahkan ambil positifnya. Sekian dan terima kasih.